Tis. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan memulai acara ibadah kita. Kita angkat pujian, ku naikkan syukur padamu Yesus.
maupun yang masih dalam perjalanan. Tuhan tolong kami, Tuhan mengantar kami tibakan dengan selamat, bersama-sama kami memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya hadirat-Mu boleh ada di sama tengah kami. Engkau boleh mengurapi setiap kami, Roh Kudus boleh menolong kami supaya ibadah yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan, ke akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka acara ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidup. Padamu Tuhan, junjungan
pujian yang dapat kita naikkan kepadanya. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Kau. Yesus, ku cinta Kau.
muliakan karena Engkau Raja di atas segala raja. Bersyukur kami saat sore menjelang malam ini kami datang beribadah, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Saatnya tiba kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat kami hamba-Mu. Biarlah kebenaran-Mu tinggal di dalam hati kami, tinggal di dalam lidah bibir mulut kami hamba-Mu. Dan itu firman yang hidup boleh kami bagikan kepada jemaat Tuhan yang datang sore hari ini. Kuduskan kami semua Tuhan, layakkan kami untuk kami menikmati berkat yang daripada Engkau. Ini doa sembahyang kami pinta dan alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat sore, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Injil Matius, ya. Injil Matius pasalnya yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat. Saya baca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, kita kerjasama sore hari ini. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Amin. Haleluya. Injil Matius pasal yang keempat, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terbantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawa ke atas gunung yang sangat tinggi dan memerintahkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemudahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perikop ini di situ ada dicatat pencobaan di padang gurun setelah Tuhan Yesus dikatakan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, selesai pembaptisan itu Yesus berpuasa, ya, dikatakan 40 hari dan 40 malam. Selesai berpuasa tentu lapar. Sebagai manusia, Yesus juga rasa lapar seperti kita, ya. Dan disitulah dikatakan datanglah si pencoba itu untuk mencobai Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, di dalam pencobaan di padang gurun ini
ada 3 kali Tuhan Yesus itu dicobai oleh si iblis. Ya, pertama yang kita baca di ayat yang ketiga, datanglah si pencoba itu dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang ke-6, lalu berkata kepadanya, yaitu iblis, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk ke batu. Ayat 9, di situ dikatakan, dan berkata kepadanya, iblis yang ketiga kali berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, ada tawaran-tawaran iblis yang cukup menggiurkan, ya. Secara manusia, kalau mungkin hal ini terjadi dalam hidup kita sebagai manusia, ya, bisa jadi kita tergoda dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus, ya, di tengah-tengah dia merasa lapar, iblis katakan untuk jadikan batu-batu itu supaya jadi roti. Bisa nggak Yesus kerjakan itu? Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Bisa, sangat-sangat bisa. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, 3 kali Yesus diperhadapkan dengan tawaran iblis, tetapi dengan tegas Yesus menolak. Yesus berkata dengan firman Tuhan, ya, Yesus katakan, ada tertulis bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Begitu juga saat Yesus ditempatkan oleh iblis, ya, dibawa ke kota suci di Yerusalem, ditempatkan di atas bumbungan bait Allah. Yesus juga menjawab dengan tegas. Dan saat iblis katakan, ya, ayat yang ke-8, dibawalah Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Iblis bilang, itu semua aku akan berikan kepadamu Yesus, asal kamu menyembah aku. Tetapi hal ini juga ditolak oleh Yesus dengan tegas, Bapak Ibu Saudara. Yesus katakan, "Enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selesai pencobaan di padang gurun ini, Yesus alami kemenangan, ya. Dan Yesus mau ajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, ya, lewat kemenangan yang Dia dapati saat itu, yang Dia alami saat itu, Yesus juga mau hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai umat pilihannya, sebagai anak-anaknya, kita juga harus menjadi pemenang. Amin. Salah satu untuk kita menjadi pemenang, Bapak Ibu Saudara, kita harus punya ketegasan untuk menolak hal-hal yang ditawarkan iblis. Benar? Kalau kita kompromi dengan apa yang iblis tawarkan, apa yang dunia tawarkan kepada kita, kita tidak akan menjadi seorang pemenang. Kita akan menjadi orang yang kalah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketegasan di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan untuk menolak hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, itu harus kita punya, ya. Ketegasan untuk menolak hari-hari ini perlu dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, ya. Ada dulu slogan masalah korupsi, ya, menolak korupsi, begitu ya. Sekarang karena kita sudah nggak lagi banyak nonton TV, kalau dulu tuh biasa, ya, tolak, ya, yang namanya
korupsi. Ya, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melihat ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang mereka dengan tegas menolak hal-hal yang ditawarkan oleh dunia untuk mereka kerjakan dalam hidupnya. Sebenarnya kelihatannya sangat bagus, sangat baik untuk hidup mereka. Tetapi karena mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, mereka mengenal dan mengetahui bahwa hanya Tuhan saja yang patut disembah, hanya Tuhan saja yang patut untuk menguasai hidup mereka. Makanya mereka berani untuk menolak. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab, saya baca tadi dan saya lihat di dalam Alkitab. Pertama kita lihat dalam hidup seorang orang muda, namanya Daniel. Iya, Daniel harus menjadi pemuda yang tegas menolak apa yang ditawarkan dunia. Amin, Mas Dani. Haleluya. Kita lihat Daniel pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, saya lompat saja baca-baca Alkitab ini, firman Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara sampai rumah baca lagi ya, buka Alkitab. Daniel pasal 1 ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Seterusnya Bapak Ibu Saudara, Daniel dan teman-temannya ini meminta kepada yang menyediakan makan minum mereka waktu mereka ada di istana Babel. Kan mereka terpilih, Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak dan Abednego itu menjadi pemuda pilihan untuk nanti mereka dipersiapkan sebagai orang-orang yang akan membantu Raja Nebukadnezar dalam pemerintahan di Babel. Ya, semua orang-orang yang ada itu diberikan makanan raja. Tapi ketahuilah, Raja Nebukadnezar ini, Raja Babel ini bukan raja yang percaya kepada Tuhan. Jadi santapan raja itu sebelum mereka nikmati mungkin sudah dipersembahkan kepada Allah-Allah mereka. Oleh sebab itu Daniel, dia bertekad, dia punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan-santapan yang enak. Jadi apa yang raja makan itu juga yang diberikan kepada Daniel dan teman-temannya, dan orang-orang yang tentunya bukan hanya Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego yang dipersiapkan, pemuda-pemuda dipersiapkan, tetapi ada banyak lagi. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara dikatakan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria ini mereka hanya kepingin makan makanan sayur-sayuran aja. Mereka tidak mau yang santapan raja, ya, karena mereka sudah bertekad, berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, apa yang diminta oleh Daniel dikabulkan, karena Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Ayat yang ke-17 di dalam Daniel pasal 1 dikatakan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat 20 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, yaitu Daniel dan teman-temannya, didapatinya bahwa mereka, apa kata firman Tuhan, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang
berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daniel dia dengan tegas menolak ya apa yang menjadi makanan raja, tetapi dia bilang kepada yang menyediakan menu bagi mereka setiap hari ya untuk memakan sayur dan minum air saja. Dan luar biasa, Tuhan membuat mereka menjadi orang-orang yang lebih cerdas 10 kali dari orang-orang yang ada di kerajaan Babel. Berani mereka menolak ya, dan Tuhan bela mereka. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego masih juga di dalam Daniel pasal yang ketiga ini dikatakan di sana perapian yang menyala-nyala saat semua orang disuruh menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Semua orang harus menyembah, semua orang harus sujud kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi saat itu ada Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak sujud menyembah. Mereka diperhadapkan ya, kalau kamu menyembah, kamu akan selamat. Diberi satu kan tadinya semua mereka menyembah, tetapi ketiga pemuda ini tidak menyembah. Mereka ditawarkan sekali lagi, ayo kalau kamu menyembah, kamu tidak akan terima hukuman. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, dengan tegas mereka menolak. Daniel pasal 3 ayat 17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saat Raja Nebukadnezar dengar pernyataan ketiga pemuda ini, meluaplah amarah dari raja. Api yang tadinya panasnya cuma biasa saja, disuruh untuk 7 kali dipanaskan ya, 7 kali lebih panas dari api yang awalnya. Dan apa yang terjadi? Mereka dibuang ke api itu dan ternyata mereka diselamatkan tuh. Sehingga raja lihat, loh tadi 3 kok sekarang 4. Saat mereka dikeluarkan dari api yang dipanaskan 7 kali lipat itu panasnya, sedikit pun tidak ada yang gosong, bau angus pun tidak ada di tubuh mereka. Di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat mereka dengan tegas menolak untuk sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka dapat perlindungan dari Tuhan. Ya. Bukan nanti mereka akan dilemparkan ke api. Sudah Bapak Ibu Saudara, mereka sudah ada di api yang sangat panas itu. Tetapi kita melihat di dalam Alkitab kita bagaimana perlindungan Tuhan kepada orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada juga satu tokoh di dalam Alkitab kita ya, yang namanya Yosua. Ya, di sini ada Daniel,
ada Yosua, ya. Jadilah pemuda-pemuda yang berani menolak dengan tegas pemberian dunia untuk kamu nanti, ya. Ditawarkan dunia sesuatu yang indah, yang kalau kamu mengikuti, kamu bisa lepas dari kasih anugerah Tuhan. Tetapi kalau kalian ya kokoh, teguh memegang firman Tuhan, berani menolak, berani katakan tidak, ya, perlindungan Tuhan, keselamatan Tuhan dari Tuhan nyatakan dalam hidup. Bukan hanya kepada Daniel dan Yosua, tapi bagi kita semua, amin, yang ada sore hari ini. Masalah ibadah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Yosua pasalnya yang terakhir, ya, saat-saat Yosua sudah mau menghadap sang pemberi hidup, ya. Jadi sebelum Yosua berpisah dengan umat Israel, karena Yosua tugasnya sudah hampir selesai, karena dari Musa membawa umat Tuhan keluar dari Mesir di perjalanan sebelum masuk tanah Kanaan, ya, tugas untuk membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan Tuhan percayakan kepada Yosua. Dan hampir selesai tugas Yosua, dikatakan di dalam Yosua pasal yang ke-24, pembaharuan perjanjian di Sikem. Jadi Yosua mengumpulkan tua-tua Israel, ya, kepala-kepala kaum Israel, para hakim, para pengatur pasukan, ya, mereka dipanggil semua oleh Yosua. Ada banyak nasihat yang Yosua sampaikan kepada mereka, untuk juga disampaikan lagi kepada orang-orang Israel yang saat itu sudah banyak sekali. Dan apa yang dikatakan Yosua, Bapak Ibu Saudara, Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 14 mulai saya baca. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua dia kasih pilihan dia kasih kebebasan orang Israel untuk memilih, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena Yosua tahu karakter daripada orang Israel. Mereka orang-orang yang keras. Bahkan Alkitab mencatat orang Israel itu tegar tengkuk, ya. Diomongin sekarang bilang iya, padahal besok tidak dikerjakan, ya. Dan ada banyak hal yang mungkin bagi Yosua, ini orang Israel ini mereka kuat, dan mereka juga itu orang-orang yang keras kepala juga, ya. Nah, terus apa yang dikatakan? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, Yosua katakan, kalau kamu mau beribadah sama Tuhan, ya, di mana Tuhan itu tidak pernah tinggalkan, ya. Tapi kalau kamu anggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, ya, pilihlah pada hari ini. Tapi kalau kamu nggak merasa bahwa beribadah kepada Tuhan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan berkat bagimu, ya wes. Tapi Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, ya. Dengan tegas Yosua katakan, aku dan seisi rumahku, aku dan seisi keluargaku, kami akan terus beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara saat dia
dicobai oleh iblis. Dia menolak dengan memperkatakan firman Tuhan juga. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Ya. Dengan tegas Yesus menolak semua tawaran iblis. Iming-imingan iblis yang begitu dilihat, kalau mungkin dirasakan, wah iki pasti enak, ya. Tetapi Yesus menang dengan segala apa yang ditawarkan iblis. Begitu juga tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sudah saya sampaikan tadi. Ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada Yosua. Menolak untuk berbuat hal yang menyimpang dari hati Tuhan, yang menyimpang dari firman Tuhan. Dalam ketegasan mereka mendapat pembelaan dari Tuhan. Mereka mendapat kemuliaan, mereka mendapat jabatan dan kehormatan, Bapak Ibu Saudara. Dengan Daniel menolak untuk tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan santapan Raja Nebukadnezar, Tuhan kasih kepintaran yang luar biasa dan mereka diangkat. Begitu juga Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diangkat menjadi orang-orang yang luar biasa di kerajaan Babel. Kemuliaan, kehormatan, jabatan mereka dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Menjadi tantangan juga bagi kita yang saat-saat ini ada di akhir zaman, ya. Ada banyak mungkin tawaran-tawaran nanti datang kepada kita, ada di hadapan kita, ya. Mari kita yang ada pada malam hari ini, kita mau berani berkata tidak dengan hal-hal yang membuat iman kita bisa lemah, membuat hidup kita bisa binasa. Amin, saudara. Ada satu lagi tokoh di dalam Alkitab. Saya ingat seorang pemuda juga yang namanya Yusuf. Ya, dia menolak untuk tidak berbuat dosa, ya, menolak untuk tidak berzina dengan istri Potifar. Berat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan yang disayang oleh Tuhan, saya percaya Tuhan akan mampukan kita. Amin. Asal kita bisa dan kita berkata tidak dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada jurang kebinasaan, yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari seberapa kita yang datang pada saat sore hari ini, biarlah hati kita tertuju senantiasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita. Biarlah kita tidak mudah, tidak gampang berubah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ya, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, tapi sangat mungkin bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang
Tidak mudah menyerah dengan apapun juga. Iming-iming dunia yang seringkali menggiurkan, namun demikian diakhiri dengan kebinasaan. Seringkali itu membuat kami jatuh, tapi kami boleh melihat guru kami, teladan kami, Yesus Kristus sudah menang, dan kami yakin dan percaya kami mampu karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kemampuan dalam kehidupan kami, sehingga terkadang mustahil bagi kami, tetapi tidak ada perkara mustahil bagi orang percaya, bagi orang yang meyakini akan kekuatan Tuhan, bagi orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan kami adalah orang-orang itu Tuhan. Terima kasih, berkat Allah dilimpahkan, berfirmanlah lebih lanjut dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin mengerti apa maksud kehendak rencana dalam hidup kami. Biar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Kau memberkati kami semua. Saat ini kami berdoa buat anak Angelica yang sakit. Kami berdoa Tuhan jamahan-Mu berlaku. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi. Oh haleluya, sakit penyakit dilalukan. Haleluya, kesembuhan boleh Tuhan berikan dalam kehidupan Angelica. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kami bersyukur saat malam hari ini GPD Mewakili Dunia boleh Tuhan tambahkan satu jiwa lagi, anak dari keluarga Buhat Tambunan dan Tibauli. Oh haleluya, Tuhan memberkati keluarga ini dengan berkat yang berkelimpahan. Oh haleluya, bertambah satu keluarga lagi, bertambah sukacita sorga ada dalam kehidupan keluarga ini. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Untuk Bu Karti juga Tuhan kami berdoa, Tuhan jamaah-Mu berlaku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi, mujizat ada dalam kehidupan anak-Mu. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Dan seluruh anak-anak Tuhan, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Haleluya, masa depan anak-anak Tuhan terus ada dalam, oh haleluya, janji-janji Tuhan, dan Tuhan senantiasa mengenalkan itu semua. Anak-anakmu yang bekerja mungkin ada di dalam kota, di luar kota, bahkan di luar pulau sekalipun, Tuhan jaga, lindungi, berkati mereka semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan di dalamnya. Terima kasih Engkau memberkati kami malam hari ini yang datang Tuhan. Tuhan memberkati kami, kebutuhan keperluan kami dicukupkan, dilimpahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan berkati Alvina, Tuhan berkati Bu Niken, Tuhan berkati Bu Susi, Tuhan berkati Bu Cindy, Tuhan berkati Jo, haleluya, Tuhan berkati Daniel, Tuhan berkati Bu Sukri, Tuhan berkati Bu Tuti, Tuhan berkati Bu Paini, Tuhan berkati, haleluya, Bu Supatmini, Tuhan berkati Yehuda, Tuhan berkati Pak Kardi, Tuhan berkati Yona, Tuhan berkati Yosua, Jo, Tuhan berkati kami semua, kami hamba suami istri, kami semua diberkati Tuhan, berkat Allah dilimpahkan, kasih Tuhan dinyatakan, Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, kiranya berkat-Mu Kau limpahkan dalam hidup kami semua. Saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat Tuhan ini dilimpahkan atas kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.